Assalamualaikum Kelompok saya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika akan mempresentasikan penerapan data minim menggunakan metode K-means clustering untuk mengukur kelulusan mahasiswa S.A. unggul. Yang pertama, metode K-means clustering. Metode K-means clustering adalah suatu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data clustering secara tidak supervisi. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk mengelompokkan data. Algoritma ini adalah untuk mengelompokkan data ke dalam ke kelompok berbeda berdasarkan kesamaan fitur atau atribut tertentu. Selanjutnya, K-means clustering. Clustering ada 4 poin yang ada dalam K-means clustering. Sebenarnya terdapat beberapa tipe data yang umum digunakan dalam analisis clustering. Berikut adalah 4 tipe data yang sering dihadapi dalam proses clustering. Yang pertama, variabel berskala interval. Ini adalah tipe yang numerik yang mengukur jarak atau perbedaan antara nilai-nilai. Tidak ada titik nol yang mutlak dalam variabel ini. Contohnya adalah suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Dalam analisis clustering, variabel ini bisa diolah dengan berbagai metode yang berbasis jarak. Yang kedua, variabel biner. Variabel ini adalah memiliki dua nilai yang mungkin biasanya diwakili oleh 0 dan 1. Misalnya iya atau tidak, benar atau salah, hadir atau tidak. Untuk mengumpulkan data dengan variabel biner, metode yang cocok adalah metode yang mengukur kemiripan berdasarkan persamaan antara dua data. Yang ketiga, variabel nominal dan ordinal. Variabel nominal adalah variabel yang kategorikal tanpa adanya urutan tertentu di antara kategorinya. Contohnya adalah warna, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Sementara itu, variabel ordinal adalah variabel kategorikal dengan adanya urutan atau ketingkatan di antara kategorinya. Tetapi jarak antara nilai tidak terdefinisi secara jelas. Contohnya adalah tingkat pendidikan SD, SMA, SMA, S1, S2, dan S3. Metode yang dapat untuk mengolah data dengan variabel ini adalah metode yang mengkodominasi struktur kategori dan urutan. Yang keempat, selanjutnya, variabel rasio dan variabel dengan tipe lainnya. Variabel rasio adalah variabel numerik yang memiliki titik nol dan mutlak, yang berarti memiliki interpretasi proporsional dan bisa dihitung rasio antar nilainya. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan usia. Data dengan tipe lain yang tidak termasuk dalam 3 kategori di atas juga dapat ditemui dalam analisis clustering. Selanjutnya, Bang Rizky. Pengumpulan data meliputi kelulusan mahasiswa. Jadi pengumpulan data untuk mengukur keakuratan kelulusan mahasiswa melibatkan pengumpulan data akademik mahasiswa selama periode studi mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti dalam pengumpulan data untuk mengukur keakuratan kelulusan mahasiswa. Satu, identifikasi data yang dibutuhkan. Tentukan data apa yang diperlukan untuk mengukur keakuratan kelulusan mahasiswa. Beberapa variabel yang relevan antara lain status kelulusan, apakah mahasiswa lulus atau tidak lulus. Kedua, IPK, indeks prestasi kumulatif mahasiswa selama studi. Ketiga, jumlah SKS, jumlah kredit semester yang telah diambil oleh mahasiswa. Keempat, jumlah mata kuliah lulus, jumlah mata kuliah yang telah berhasil ditempuh. Kelima, lama studi, jumlah semester atau tahun yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Jenis kelamin mahasiswa, program studi mahasiswa. Yang kedua, sumber data. Kumpulkan data dari sumber yang relevan seperti sistem informasi,
akademik universitas atau institusi pendidikan. Data ini mencakup rekam jejak akademik mahasiswa selama mereka berkuliah. Pembersihan data, lakukan pembersihan data untuk mengatasi nilai-nilai yang hilang atau tidak valid. Pastikan data yang diambil sudah bersih dan siap untuk digunakan dalam analisis tersebut. Yang keempat, analisis data. Analisis data akademik mahasiswa untuk mengidentifikasikan pola dan tren dalam kelulusan. Periksa juga apakah ada variabel yang berpengaruh pada keakuratan kelulusan seperti IPK, jumlah SKS, atau lama studi. Yang kelima, validasi data. Pastikan data yang Anda gunakan konsisten dan akurat. Validasi data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil analisis Anda akan berdasarkan pada data yang handal. Yang keenam, interpretasi hasil. Interpretasikan hasil dari analisis data untuk memahami tingkat keakuratan kelulusan mahasiswa, identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kelulusan, dan apakah ada pola yang dapat diidentifikasi dari data. Yang ketujuh, monitoring. Data kelulusan mahasiswa dapat terus dipantau dan dianalisis dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan tren atau pola yang muncul. Penting untuk mencatat bahwa data yang relevan dan berkualitas tinggi sangat penting dalam mengukur keakuratan kelulusan mahasiswa. Data akademik yang terdokumentasi dengan baik serta teratur akan membantu Anda dalam proses analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan upaya meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa. Oke, silakan selanjutnya Bang Bagus. Persiapan data. Untuk meningkatkan keakuratan yang dalam mengukur kelulusan mahasiswa, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, data yang relevan. Pastikan data yang digunakan untuk mengukur kelulusan mahasiswa relevan dan akurat. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat. Kedua, IPK. IPK mencerminkan kinerja akademik mahasiswa selama studi mereka. IPK yang baik dapat mengindikasikan bahwa mahasiswa telah berhasil menyelesaikan mata kuliah dengan baik dan terus mengalami kemajuan dalam studi mereka. Sebaliknya, IPK yang rendah dapat menandakan adanya kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan kemungkinan masalah dalam proses belajar dan mengajar. Di banyak sistem pendidikan, IPK memainkan peran penting dalam syarat kelulusan mahasiswa. Ketiga, jumlah SKS. Jumlah SKS mencerminkan seberapa banyak mata kuliah atau kredit semester yang telah diambil oleh mahasiswa selama masa studi mereka. Jumlah SKS yang mencukupi menunjukkan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan sebagian besar persyaratan kurikulum dan mengalami kemajuan dalam studi mereka. Di beberapa sistem pendidikan, jumlah SKS yang telah diambil oleh mahasiswa dapat menjadi salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa mungkin diwajibkan untuk menyelesaikan jumlah SKS tertentu untuk memenuhi persyaratan lulus. Lama studi. Lama studi yang melebihi batas waktu yang ditentukan mungkin menandakan adanya hambatan atau masalah yang dihadapi mahasiswa. Hal ini dapat membantu mengidentifikasikan mahasiswa yang berisiko untuk tidak mencapai kelulusan dalam waktu yang ditentukan. Yang slide 6 ini hasil dan analisis. Hasil dan analisis dari metode Cummins dalam konteks syarat kelulusan mahasiswa dapat memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik kelulusan mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait strategi atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Dengan menggunakan metode Cummins clustering, kita dapat memahami lebih baik tentang kelulusan mahasiswa, mengidentifikasi kelompok mahasiswa dengan karakteristik yang berbeda, dan merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, sekian dari kami kelompok 10 untuk mata kuliah data mining. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
untuk project yang kami buat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.